Sementara nama Yoyo terseret isu miring, sang mantan istri Rosa justru tengah sibuk melaporkan akun-akun media sosial yang memfitnah dirinya. Ya, saat menyambangi Bareskrim Mabes Polri, Rosa melaporkan puluhan akun tak bertanggung jawab yang mengunggah konten tidak benar dan merugikan dirinya. Tak hanya itu, Rosa dan pihak manajemennya juga menduga ada serangan secara terorganisir yang dilakukan oleh oknum demi mencari keuntungan finansial. Ada yang kita lakukan sekitar 78 akun. Kami juga menginformasikan kepada teman-teman semua, ada 79 akun yang sudah meminta maaf dan men-take down. Semacam clickbaitnya kayak menjelek-jelekan Rosa gitu, tapi ngelitnya adalah untuk jualannya mereka pribadi, kan itu tidak sehat. Sebelum resmi melaporkan puluhan akun ke Mabes Polri, Rosa sebenarnya sudah menerima puluhan akun netizen yang meminta maaf atas perbuatan mereka. Namun Rosa masih tak terima dan kekeh akan tetapi membawa kasus tersebut ke jalur hukum. Apalagi akhir-akhir ini banyak pula netizen yang membuat konten hoax soal Rosa gagal operasi plastik. Kenapa kita harus melapor? Karena dari sekian banyak yang kita somasi ternyata ada yang masih dalam tanda kutip enggan untuk minta maaf, enggan untuk men-take down. Artinya mereka tidak atau belum menyadari bahwa mereka telah melakukan satu kesalahan. Iya, hidup itu kan nggak mungkin benar terus gitu ya. Dan kita bukannya anti, tapi harus dibedakan mana kritik atau mana bulian. Kritik tentunya harus diterima dengan baik. Tapi kalau bulian, mari kita bilang tidak. Natalie Holscher kembali berulah di media sosial. Salah satu akun memposting ulang video kegiatan Natalie yang cukup beda. Wanita satu orang anak itu tengah asyik bernyanyi sambil berjoget pecicilan di kamar dan juga kamar mandi. Tak ayal, kelakuan Natalie itu pun memantik reaksi warganet lantaran dinilai tak wajar sekaligus meminta untuk beristighfar. Yang di sini berarti apa itu? Mana sini awal ketua? Gua di sini lagi gacor ketua. Yang di sini berarti apa itu? Lu sobat abu, monitor ketua. Anggota awal ketua. Gua di sini lagi gacor ketua. Yang di sini berarti apa itu? Padamu hanya kamu. Terlepas dari video yang dianggap tak wajar itu, Natalie tengah bahagia lantaran bisa pelesiran bersama kekasih barunya Arif Fadli dan juga sang buah hati ke negeri jiran Malaysia. Arif juga tampak sudah begitu dekat dengan Azam hingga saat mampir ke salah satu wahana permainan, ia memberikan hadiah kepada Azam. Sampai Legoland, happy nggak? Happy nggak? Cie, langsung masuk cepetan, langsung masuk. Hah? Langsung masuk sayang, masuk sayang, masuk sayang. Yeay. Makasih om, gitu. Makasih om. Happy dia, happy banget dia. Are you happy? Are you happy? Dah, happy. Let's go. Yeay. Sini kamu mau dibisikin nggak sama aku? Kok jatuh? Tadi bikinin lagi sama om. Namanya juga Lego ya. Makasih ya sayang. Sayang sama-sama. Makasih ya sayang. Ya sayang. Sayang makasih sayang. Saya udah kemaluan. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Sempat heboh perjodohan online antara Fuji dan Reza Arab dengan sebutan Furap, tapi sayangnya berakhir karena tak mendapat restu dari orang tua Fuji. Kini warganet mulai beralih ke kapal Rabun alias Arab dan Buna, panggilan sayang selebgram Rachel V-nya. Perjodohan itu makin terasa nyata saat Rachel dan Arab diketahui tengah bersama nonton konser musik Coachella, salah satu festival musik tahunan terbesar di California, Amerika Serikat. Arab dan Rachel V-nya juga terlihat memakai baju warna senada, putih, dan sama-sama mengenakan celana jeans. Dukungan tak hanya dari warganet, tapi juga rekan sejawatnya, Ibok, tiap kala itu menggoda Arab hingga salah tingkah. Bukan tanpa alasan, warganet yang terhimpun dalam Rabun mendukung Arab dan Rachel lantaran sama-sama lebih dewasa dan statusnya duda dan janda.
Benarkah Arab mulai salting dijodohkan sama Rachel V-nya yang disebut-sebut mirip dengan almarhumah Lula Lava? Berarti berdua, jalan berdua. Rame-rame, jalan itu kan rame-rame. Tinggal hitungan 1 bulan lagi, Jennifer Copen akan menyandang status sebagai istri dari Justin Hubner, pria yang dipacarinya selama kurang lebih 2 tahun. Makin dekat hari pernikahan, Jennifer dan Justin mengunggah video pre-wedding mesra mereka dengan latar belakang Menara Eiffel yang ikonik di Paris. Rupanya, tak ingin menyanyiakan momen liburan di Paris, Jen mengaku foto pre-wed kali ini bermodal dadakan. Tak ada make up artis apalagi stylist profesional yang biasa menemaninya saat ada event. Meski semuanya serba dadakan dan tanpa bantuan profesional, hasil make up dan tata rias rambut Jen justru terlihat memukau. Karena hari ini kita mau photoshoot pre-wedding di Paris. Yes, ini photoshoot dadakan that we did not plan. Jadi ini semua last minute. Tak hanya make up dan rias rambut sendiri, gaun putih yang dikenakan Jen didapatnya dari rental khusus gaun pengantin. Ibu satu anak itu cantik dan elegan mengenakan gaun pengantin berwarna putih bak pengantin Eropa, sementara Justin mengenakan setelan jas formal berwarna hitam yang membuatnya terlihat gagah dan tampan. Jadi hari ini kita tuh photoshootnya sama fotografer orang Indonesia untungnya. Dan kemarin gue dapet, kayaknya terlalu bisik-bisik deh, but anyways kemarin gue tuh dapet dress wedding rental last minute banget. Dan dressnya bagus banget, lumayan pricey tapi bagus banget. Guys, this is the dress. Panjang banget sama belakang. Anyways, I gotta go. I'm super late. Love you guys. Sederhana namun penuh makna, keduanya tampak berdiri berdampingan dengan ekspresi hangat dan mesra menciptakan suasana romantis khas kota Paris. Unggahan tersebut menuai pujian publik. Bahkan sesama pemain timnas, Pratama Arhan dan juga Asnawi Mangku Alam kabarnya sudah siap jadi pengiring khusus mempelai pria alias groomsman untuk Justin. Awas ya, kalau nikahan kita nggak datang, awas saja, benar. Datang Juni. Kapan sih? Kapan? Tahun depan. Nanti aku datang. Kalau lagi libur, kalau lagi nggak ada pertandingan aku datang. Setelah pekan lalu, Syifa Haju sukses menggelar acara bridal luncheon. Kali ini giliran El Rumi yang mengadakan bachelor party jelang pernikahannya dengan Syifa. Namun berbeda dengan Syifa yang bridesmaid-nya hampir semua dari kalangan selebriti, El justru memilih groomsmen dari lingkar pertemanan terdekatnya, mulai dari teman sekolah, kuliah, hingga sahabat main yang sudah lama menemaninya. Dari deretan sahabat El, hanya Haris Frizala yang dikenal sebagai selebriti sekaligus orang yang kabarnya jadi saksi kedekatan El dengan Syifa. 1, 2, 3. Emang pada dasarnya dia tuh friendly banget anaknya. Yang aku tahu tuh dia friendly banget. Sementara itu, di tengah kebahagiaan El gelar acara bachelor party, foto undangan pernikahannya yang harusnya masih menjadi rahasia justru bocor dan tersebar luas di media sosial. Dalam undangan tersebut tertulis bahwa acara pernikahan keduanya akan digelar 6 hari lagi atau tepatnya Minggu 26 April mendatang. Ya, tungguin aja. Kita minta doanya aja, semoga semuanya lancar, semoga tidak ada hambatan. Nanti lihat aja. Aku juga belum tahu sampai sedetail itu karena memang sejujurnya aku tuh nggak mau terlalu involve untuk acara-acara sakralnya. Mengingat aku walaupun dekat sama Syifa tapi bukan bagian dari keluarga inti. Jadi kayaknya aku memang membatasi diri untuk kalau orang tanya, oh nanti ininya siapa, itunya siapa. Kita lihat aja deh nanti. Kalau aku itu sudah tahu kapannya, cuma memang ini masih rahasia dulu. Jadi memang itu tiba-tiba nanti mendekati hari H, dak. Aku sudah tahu tanggalnya berapa. Pokoknya tunggu tanggal mainnya. Doain aja.
Meski undangan bocor di media sosial, tapi hal itu tak menyurutkan semangat keduanya. Masih banyak perintilan pernikahan yang masih harus dipersiapkan jelang hari H. Namun benarkah jelang pernikahannya, Syifa beri peringatan keras kepada Elle untuk mempersiapkan mental dalam menghadapi kepribadian Syifa setelah menikah nanti? Benarkah Syifa khawatir karena mengingat background keluarga mereka sama-sama broken home? Siap-siap bersama dengan aku sendiri ya, jadi kuat-kuatkan mental. Enggak. Semoga ini adalah pernikahan yang bisa membawa kita ke kebahagiaan yang abadi, dan semoga kita bisa sama-sama sampai di surga nanti. Semoga bisa saling menjadi rumah dan pelindung buat satu sama lain.